Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman berbasis platform yaitu praktikum perancangan dan implementasi REST API untuk sistem penjualan buku Nesia menggunakan Node.js. Nah, langsung aja. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri dengan Nurasi sebagai moderator dan Penny Nurul Hafifah sebagai pemateri. Oke, langsung saja pada Penny Nurul Hafifah dipersilakan untuk menjelaskan materi. Oke, yang pertama kita butuh analisis kebutuhan sebelum merancang sebuah API. Yang pertama, teknologi yang akan kami gunakan yaitu ada backend, meliputi Node.js dan Express.js, ada database menggunakan MySQL, dan autentikasi menggunakan JWT atau JSON Web Token. Dan pengujiannya kami menggunakan aplikasi Postman. Lalu di sini kami merancang sebuah fitur utama yang akan kami implementasikan kepada codingannya, yaitu yang pertama manajemen buku menggunakan CRUD data buku. Lalu ada manajemen pengguna yaitu registrasi dan login. Lalu ada manajemen pesanan, membuat pesanan buku. Yang terakhir ada pencarian buku, yaitu fitur untuk mencari buku berdasarkan judul atau kategori. Next. Lalu kami menggunakan metode atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Node.js dan Express.js digunakan untuk meruntime environment cepat dan event-driven, mempermudah routing dan middleware. Yang kedua ada MySQL atau basis data relasional berbasis tabel menggunakan PHP MyAdmin. REST API, arsitektur layanan web berbasis HTTP yaitu GET, POST, PUT, dan DELETE. GET untuk mengambil database dari tabel, POST untuk menambahkan database, PUT untuk mengganti, dan DELETE untuk menghapus. Lalu ada JWT yaitu JSON Web Token digunakan untuk autentikasi aman menggunakan token terinskripsi. Lalu pengujiannya itu menggunakan Postman, pengujian REST API. Next. Lalu berikutnya ada data dan analisis. Dari slide sebelumnya kita berkesimpulan bahwa ada tabel yang harus kita buat, yaitu meliputi tabel pengguna, penulis, buku, dan transaksi. Jadi ini ya. Yang pertama, tabel buku atau user. Yang pertama, tabel pengguna atau user. Tabel ini menyimpan informasi pengguna termasuk nama, email, kata sandi, dan peran. Peran itu ada admin atau pelanggan atau pembeli. Dan waktu pembuatan akun. Relation-nya apa? Yaitu satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi atau one-to-many relationship dengan tabel transaksi. Yang kedua ada tabel penulis atau author. Tabel ini menyimpan data penulis buku, termasuk nama, bio, dan waktu pembuatan. Hubungannya yaitu satu penulis dapat menulis banyak buku atau relationnya tuh one-to-many relationship dengan tabel buku. Yang ketiga ada tabel buku. Tabel ini menyimpan informasi buku seperti judul, deskripsi, harga, stok, dan penulisnya. Hubungannya yaitu satu penulis bisa memiliki banyak buku, yaitu one-to-many relationship dengan tabel penulis melalui penulis ID. Yang keempat ada tabel transaksi. Tabel ini menyimpan transaksi yang dilakukan oleh pengguna, termasuk total harga, status transaksi,
yang meliputi tertunda, selesai, atau dibatalkan, dan waktu transaksi. Hubungannya yaitu satu pengguna bisa melakukan banyak transaksi atau one-to-many relationship dengan tabel pengguna melalui pengguna ID. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Penny Nurul Hafifah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu sistem penjualan buku REST API ini menggunakan Node.js, Express.js, dan MySQL dengan fitur manajemen buku, autentikasi JWT, dan pengelolaan pesanan. Nah, database terstruktur menjamin integritas data dan mendukung pengelolaan stok serta transaksi. Dan juga di sini endpoint sistematis mempermudah operasional dan pengujian dengan Postman membuktikan kinerja sesuai spesifikasi. Sistem ini siap dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi API publik dan otomatisasi laporan penjualan. Solusi ini sangat efisien, andal, dan meningkatkan pengalaman penggunaan toko buku digital. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.